Film The Passion of the Christ pada tahun 2004 disutradarai oleh Mel Gibson dan dibintangi oleh Jim Caviezel sebagai Yesus Kristus. Film ini menggambarkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus yang merupakan inti dari iman Kristen, dan film ini juga menceritakan tentang 12 jam sebelum kematian Yesus. Jadi tema analisis kita pada hari ini yaitu tema sengsara dan wafat Yesus. Tema sengsara dan wafat Yesus merupakan inti dari film ini. Film ini menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan selama penyaliban Yesus, termasuk yang pertama, penangkapan Yesus di Taman Getsemani, yang kedua, pengadilan Yesus oleh Pontius Pilatus, dan yang ketiga, penyaliban Yesus di Golgota. Film ini menampilkan secara grafis dan detail peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga penonton dapat merasakan kesengsaraan dan penderitaan Yesus. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa hubungan film The Passion of the Christ dengan tema sengsara dan wafat Yesus. Yang pertama, kesengsaraan Yesus. Film ini menampilkan secara jelas kesengsaraan Yesus, baik secara fisik maupun emosional. Penonton dapat merasakan penderitaan Yesus ketika dia ditangkap, diadili, dan disalib. Dia rela melakukan itu semua demi umat-umatnya. Yang kedua, pengorbanan Yesus. Film ini menekankan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus rela menanggung penderitaan dan kematian untuk menebus dosa umat manusia. Yang ketiga ada cinta dan kasih. Film ini juga menampilkan cinta dan kasih Yesus terhadap umat manusia. Yesus menunjukkan kasih sayang dan pengampunan terhadap orang-orang yang menyalibkan dia, termasuk terhadap murid-muridnya yang telah menjual atau bahkan mengkhianatinya. Di saat Yesus dipaku di kayu salib, dia masih memberi pengampunan terhadap mereka dengan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari sini kita mengetahui bahwa betapa besar cinta dan kasihnya terhadap umat-umatnya. Yang keempat, simbolisme. Film ini menggunakan simbolisme untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya, darah Yesus yang jatuh ke tanah melambangkan penebusan dosa bagi umat manusia. Tugasnya untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah melalui sabda dan perbuatan akan membawanya pada penderitaan. Puncak pernyataan diri Yesus tentang kematiannya yang akan segera datang diperlihatkan ketika dia makan bersama dengan para murid-muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir mengantisipasi penyerahan hidup Yesus. Semua penderitaan ini dihadapkan oleh Yesus dengan sikap yang sangat tegar. Dari kisah sengsara, kita tahu bahwa pada awalnya Yesus menghadapi dua pilihan. Dan di Taman Getsemani, dia berjuang menerima atau menolak konsekuensi atas tugas perutusannya. Namun Yesus dalam sikap penyerahan diri yang total berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Yesus sadar bahwa misi kerajaan Allah harus dilaksanakan dengan cara yang dipilih oleh Bapanya. Sikap penyerahan diri dan ketegaran Yesus diperlihatkan dalam proses pengadilan. Ia tidak lari kejahatan yang dihadapinya. Ia tinggal dalam kejahatan, dan disitulah ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia mewartakan pembebasan dan pengampunan. "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kerelaan Yesus dalam menghadapi kematian mencapai puncaknya dalam penyerahan hidupnya ketika ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kerelaan ini sekaligus juga menjadi ajakan untuk para pengikutnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku. Dan kesimpulan dari semua ini yaitu, film The Passion of the Christ merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus. Film ini menekankan kesengsaraan, pengorbanan, cinta dan kasih Yesus terhadap umat manusia. Ia rela mati di kayu salib demi dosa manusia dan demi keselamatan manusia. Inti dari semua ini yaitu, yang pertama, Yesus wafat untuk semua umat manusia. Yang kedua, Yesus menderita bagi kita semua.
Yang ketiga, Yesus menolak penyimpang dari jalan ketaatannya kepada Tuhan. Yang keempat, Yesus mati untuk kita, bukan sekedar sebagai kecelakaan tragis. Dan yang kelima, ada Yesus menjalankan misi keselamatan untuk umat manusia.